Kabupaten Pulau Morotai adalah sebuah wilayah kepulauan yang terletak di bagian utara Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Berada di bibir Samudra Pasifik, Morotai tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya yang memukau saja, tetapi juga karena nilai sejarahnya yang begitu kuat dalam perjalanan bangsa Indonesia. Pulau ini pernah menjadi panggung penting dalam Perang Dunia Kedua, menjadikannya salah satu kawasan strategis di kawasan Asia Pasifik pada masanya. Jejak-jejak sejarah tersebut masih dapat ditemukan hingga saat ini, baik yang ada di darat maupun di bawah permukaan laut. Beribu kota di Daruba, Kabupaten Pulau Morotai juga ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata. Sebuah pengakuan atas kekayaan alamnya yang luar biasa, mulai dari hamparan pantai pasir putih yang masih alami, perairan yang jernih, hingga potensi wisata bahari yang berkelas dunia. Namun, di balik keindahan alam yang memukau dan juga potensinya, masih terdapat berbagai tantangan pembangunan, terutama dalam pemerataan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah terpencil. Desa Gotalamo merupakan salah satu desa yang masih membutuhkan akan sentuhan pembangunan. Setiap kali musim hujan tiba, langit yang seharusnya membawa berkah justru menghadirkan kecemasan. Air yang turun tanpa henti, menggenangi halaman, mengalir masuk ke dalam rumah, dan perlahan menghapus kenyamanan hidup masyarakat. Hal ini disebabkan karena tak ada jalur pembuangan untuk mengalirkan air menuju ke laut. Yang tersisa hanyalah genangan yang diam dan meluas, sehingga menahan aktivitas warga dari hari ke hari. Kalau tiap musim hujan itu banjir terus, Pak. Tiap hujan air masuk terus. Jadi hujan hari ini selesai, itu kalau tidak follow itu sampai 4 hari, 5 hari tidak kering itu. Itu harus follow, buang di got. Kerja hari-hari begitu, kalau tiap sudah hujan itu begitu. Air masuk sampai di ini, lutut ini. Kalau musim hujan tidak bisa pakai sandal. Air sampai batas ini. Sayang. Air kalau kita follow dari pagi sampai siang tuh kadang terhabis. Sampai 1 hari pas lah. Dampaknya masyarakat seputaran Desa Gotalamo itu tidak bisa menanam tanaman apotik hidup, hortikultura, kemudian juga sangat berpengaruh kepada kesehatan, terutama kesehatan lingkungan, yang dalam hal ini apabila terjadi genangan, di situ akan tumbuh jentik nyamuk, kemudian anak-anak juga merasa gatal-gatal akibat air yang meluap tadi yang tidak sehat, yang membanjiri lingkungan Desa Gotalamo. Kisah pilu tak cukup sampai di situ saja. Masih ada cerita lain yang sangat menyentuh dari sisi kehidupan yang lebih mendasar, tepatnya di Desa Mandiri. Ia adalah Ibu Jaria, yang hidup hanya bersama 3 cucunya di dalam sebuah rumah yang nyaris tak lagi layak disebut tempat tinggal. Dindingnya yang rapuh, atapnya yang bocor, dan tempat tidur yang hanya beralaskan perlak dan terpal seadanya saja. Pertama, tahun kemarin berpindah di sini, belum ada dinding, tempat pilih dan terpal. 1 minggu lebih, beli apa? Papan pun tempat pilih dan papan. Itu tempat alas yang terpal lagi, parlak lagi. Bantal tidur di parlak sudah situ sana. Terpakai tempat tidur itu. Kalau hujan, basah. Sudah batu itu dengan tikar sudah. Nanti saja cuma parlak saja. Kalau hujan dengan angin itu sudah basah batu tidur. Cucu bilang ini basah, berdiam. Cerita perjalanan ini masih belum berakhir. Membawa kita pada kisah lain, yaitu kisah lirih tentang perjuangan yang begitu berat dan mendalam. Desa Aru Panggeo.
adalah sebuah desa yang setiap harinya harus berdamai dengan kenyataan yang tak mudah. Di desa ini, warga hidup dengan keterbatasan akses air bersih. Setiap harinya, mereka hanya bergantung pada air sungai sebagai sumber kehidupan. Walaupun harus berjalan berkilo-kilo, dari sanalah mereka mengambil air untuk bertahan menjalani hari-hari mereka. Namun, ketika banjir datang, harapan itu seakan ikut hanyut. Air sungai berubah menjadi keruh, tak lagi layak untuk diminum. Yang tersisa hanyalah air untuk mandi dan mencuci saja. Di sini tahunya airnya susah sekali. Dari dulu angka airnya dengan galon, dengan bulu. Sebagian yang ambilnya dari sini ke darah. Yang 1 kilo jaraknya ambil situ. Jadi orang biasa tuh ambil dari pakai motor, stop motor di jalan, tong berjalan kaki jauh sekilo. Di situ baru tong ambil itu air galon. Kalau tidak ada motor berjalan kaki dari yang seperti yang kemarin itu, berjalan kaki. Bawa galon 5 liter, ambil itu ya. Jalan kaki. Sementara untuk sekedar menghilangkan dahaga, mereka hanya bisa menunggu langit menurunkan hujan, menampung setiap tetesnya dengan penuh harapan. Karena dari situlah mereka bisa mendapatkan air untuk diminum. Itu paling senang itu kalau hujan. Itu anggap baik merdeka kalau hujan. Dan air hujan itu disimpan itu tidak boleh pakai sembarangan. Karena itu pakai air minum. Dari untuk pakai masak, itu untuk pakai minum dari teru itu baru. Tapi saya masuk itu masalah yang menonjol itu air bersih. Mereka mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari. Itu dengan jarak tempuh sekitar 1 kilo lebih. Jadi lokasi air bersih itu ada sekitar 3 titik. Ada 2 titik itu yang paling jauh. Itu dari mata air pergunungan. Titik yang sering masyarakat ambil itu yang titik dekat dia itu 1 kilo lebih. Itu yang paling terdekat. Berasal dari sungai yang mengalir. Nah, kalau air banjir berarti terpaksa menunggu air hujan turun, lalu mereka tampung untuk digunakan untuk minum, untuk kebutuhan sehari-hari. Lapor upacara pembukaan Deni Manunggal Membangun Desa ke-127 tahun 2026 siap dimulai. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Dengan senantiasa memohon ridha Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Selasa tanggal 10 Februari 2026, kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa yang ke-127 tahun 2026 di Kabupaten Pulau Morotai saya nyatakan secara resmi dibuka. Kegiatan TMMD sesuai dengan tema adalah TMMD Satu Langkah Membangun Negeri dari Desa. Ini satu tema yang cukup baik, bagus, sesuai dengan pergaulan asal kita dari Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia. Untuk sasaran TMMD yang kita laksanakan di wilayah Kodim 1514 Morotai ini, kita melaksanakan di 5 kecamatan. Adapun untuk sasaran untuk TMMD dibagi 2, yaitu sasaran fisik, kemudian sasaran non-fisik. Untuk sasaran fisik yang kita laksanakan di wilayah Kodim 1514 Morotai ini, yang pertama terkait dengan drainase. Sekarang kita berada di wilayah Kota Lamo, itu pembangunan drainase. Untuk volume panjangnya kurang lebih 300 meter. Kemudian untuk kedalaman 120 cm, lebar dari drainase tersebut 75 cm. Itu sasaran fisik pertama. Yang kedua, kita melaksanakan pengeboran sumur, jadi sumur bor. Nah, untuk titik sumur yang kita laksanakan ada di 5 kecamatan. Sasaran tambahan sesuai dengan program unggulan kasar, yaitu Bersatu dengan Alam, itu penghijauan. Kita melakukan penanaman pohon sebanyak 300 bibit pohon. Kita menanam jenis tanaman pala, cengkeh, kemudian ditambah dengan tanaman buah itu jenis sukun. Kemudian kita juga melaksanakan juga kegiatan RTLH. Rumah tidak layak ini kita laksanakan di Desa Mandiri di wilayah Kecamatan Morotai Selatan. Kemudian pembangunan MCK di Desa Degila, masih di wilayah Kecamatan Morotai Selatan. Kegiatan non fisik kita diantara penyuluhan
Penyuluhan diantaranya tentang bahaya radikalisme, narkoba, KB kesehatan, kemudian ada wasbang. Ada juga kita melaksanakan penyuluhan-penyuluhan lain dihadapkan dengan Dipoles Ankam. Generasi emas yang akan datang kita siapkan untuk mencapai tujuan pembangunan ke depan supaya lebih baik. Sehingga harapan kami materi yang diberikan tepat sasaran dan tepat guna. Setelah kami melaksanakan komunikasi sosial, kami langsung mengecek ke lapangan. Di situ kami simpulkan bahwa memang pentingnya dibuat drainase serta gorong-gorong sehingga air yang tadinya menggenangi perumahan penduduk bisa dialirkan ke laut sesuai dengan fungsinya sehingga menghindari banjir yang ada di lingkungan Desa Gotalamo. Biasanya kalau banjir, ini jalan ini basah, tergenang air. Kalau terjadi hujan, banjir, ini jalan ini basah. Alhamdulillah setelah dibuatkan drainase saluran air yang selama ini menjadi permasalahan bagi masyarakat, alhamdulillah sudah teratasi. Demikian. Jadi kita sudah rasa bersyukur, sudah masyarakat sini juga sudah rasa bersyukur, sudah puas. TMD yang masuk ke kampung saya, ke desa saya ini, saya rasa bersyukur karena orang sudah perbaiki gorong-gorong, jadi biar hujan juga dia segera akan kenal banjir lagi. Saya rasa bangga sekali TMD membantu kita orang masyarakat. Itu saya rasa bangga dan saya bersyukur sama sekali. Kami dari pemerintah desa sangat berterima kasih kepada TNI, terutama kepada Kodim 1514 Morotai, karena telah membantu masyarakat dan juga bisa bekerja sama dengan pemerintah desa untuk membangun desa kami dalam program PMMD ini. Dengan pembangunan drainase ini mereka sangat senang karena bisa membantu mereka agar lebih cepat menangani banjir saat musim hujan tiba. Semoga Kodim 1514 Morotai bisa terus bersama rakyat, mendampingi rakyat, membimbing rakyat, dan bisa dicintai oleh rakyat. Maju terus. Tentara datang pagi. Cuma malam itu bertelepon, pagi dong datang. Kita tahu bilang bantuan dari mana? Tentara turun. Iya, pas tahu bilang. Nenek akan 1 hari kan turun. Ya, syukur soal itu. Jadi tentara membongkar itu. Tinggalnya di situ Pak Ida, makannya di situ, tidurnya di situ, semua pokoknya di situ Pak Ida. Itu baik tentara. Setiap kali hujan tambah kecil pas atau. Jadi ini alhamdulillah. So senang sudah pada selesai. Kembali tentara turun jadi tempur masuk bagus. Jadi itu baru senang. Ini baru alhamdulillah. Terima kasih tentara domba kita saya dan cucu dulu enak-enak, sehat-sehat walafiat, semoga saya lagi sehat-sehat, tentara lagi sehat-sehat, umur panjang dan dapat rezeki banyak-banyak. Langkah yang pertama saya ambil itu saya laporkan ke Danramil. Dan Danramil menanggapi yang saya laporkan, yaitu dia melaporkan ke Dandim kalau ada program atau kegiatan TMD itu dimasukkan saya ke desa binaan, karena saya ke desa binaan itu air bersih itu susah sekali. Di desa Arupangio ini krisis air bersih kurang lebih sudah lebih dari 20 tahun. Informasi dari Wabinsa, masyarakatnya memanfaatkan air dari sungai. Kami coba telusuri apa kendala air di sana. Setelah kami menggunakan teori, kami menggunakan peta topografi milik TNI Angkatan Darat ditambah dengan GPS, Garmin, kemudian alat geodesi untuk menentukan titik air. Kami coba di lokasi tersebut memang ada titik air dengan kedalaman kurang lebih titik air tanah itu jarak 25 meter. Nah, kendala kami proses pengeboran sumur ini dengan kontur tanah saja itu lebih banyak batu karang dibanding tanahnya. Nah, ini kami coba melaksanakan pengeboran sumur, terjadi gangguan pada mesin, yaitu karena terkendala dengan batu karang, sehingga kami memindahkan titik untuk pengeboran sumur. Titik yang kedua supaya
kegiatan pengeboran sumurnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Antusiasme masyarakat itu dia sangat bersyukur sekali dengan adanya kegiatan TMB ini. Semakin semangatnya masyarakat waktu alat sumur bor itu datang, itu masyarakat antusiasnya sangat bagus sekali, termasuk ibu-ibu, bapak-bapak, semua membantu kasih turun alat supaya mereka cepat-cepat melaksanakan pemboran, supaya mereka cepat mendapatkan air bersih, karena mereka sangat senang sekali. Kami masyarakat Aru sangat bersyukur dan kami sangat apresiasi menyangkut dengan bantuan yang ada. Karena selama di sini kami masyarakat Aru khususnya kesulitan mendapat air bersih. Jadi awalnya kami ambil airnya cukup jauh dengan berkilo-kilometer jauhnya jaraknya. Untuk itu dengan adanya bantuan TNI yang masuk di desa Aru sini, kami sangat berterima kasih, bersyukur, karena ini adalah salah satu jalan buat kami masyarakat desa Aru untuk mendapat air bersih, dan harapan kami bisa menikmati dan bisa mengkonsumsi air yang akan dilaksanakan ini. Kami sampaikan ucapan terima kasih sekali lagi kepada bapak-bapak yang sudah memberikan bantuan, Bapak Bingsa, terutama Pak Dandim, kemudian pemerintah yang terkait dalam hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Umar Ali, Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai. Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada TNI, khususnya jajaran Kodim 1514 Morotai atas terlaksananya program TNI Manunggal Membangun Desa ke-127 tahun 2026. Program ini menjadi bukti nyata sinergi TNI dan masyarakat dalam membangun desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Morotai. Semoga kebersamaan dan semangat gotong royong ini terus terjaga demi terwujudnya Morotai yang unggul, adil dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TNI Manunggal Membangun Desa ke-127 ini bertema Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa. Tentunya TMMD merupakan wujud nyata dari kemanunggalan TNI dan masyarakat. Kami dari Korem 152 Pabulah dalam hal ini mewakili dari TNI mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya kepada pihak Polri, pihak pemerintah daerah dan masyarakat atas terselenggaranya TMMD ke-127 bersama-sama dengan masyarakat dan berjalan dengan baik dan lancar. Kami mengharapkan hasil pembangunan ini dapat dimanfaatkan dan dimelihara oleh masyarakat sehingga manfaatnya dapat berjangka panjang dan dapat meningkatkan bagi kesejahteraan masyarakat. Akhirnya dengan mengucap rasa syukur dan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini Rabu tanggal 11 Maret tahun 2026 pukul 11.05 waktu Indonesia Timur, TNI Manunggal Membangun Desa ke-127 tahun anggaran 2026 secara resmi saya nyatakan ditutup. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan lindungannya kepada kita semua dalam melanjutkan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.